Saya Dewa Fajar Nugraha dan di sini kalian bisa panggil saya Pak Dewa, terserah ya. Mungkin sekarang di sini saya akan mengajar mata kuliah wedding untuk kelas ini, kelas 3C. Oke, perkenalkan. Sesuatu teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja karena saya juga masih mahasiswa dan saya juga teman-teman ya. Oke, jadi mohon diperhatikan teman-teman. Nah, sebelum kita mulai masuk ke sesi pembahasannya, di sini saya pengen teman-teman semua membentuk kelompok. Di sini saya pengen 6 kelompok aja. Sudah ada berapa orang di sini? Kelas ini? 31 ya. Berarti 6 kelompok saja sudah cukup. Jadi silakan saya beri waktu kalian 2 menit sudah cukup ya. 2 menit nggak terlalu lama. Kalian udah bisa menentukan sendiri. Silakan dimulai dari sekarang untuk kelompoknya. Langsung memudar aja. Baik, sudah ditentukan kelompoknya? Oke, good. Oke, teman-teman bisa lihat ke layar semua. Oke, dari gambar ini, teman-teman dari gambar ini, menurut kalian ini gambar apa? So, what do you think? Ya. Oke, main game ya. Good. So now, materi apa? Kalau kalian dari lihat gambar ini, sekilas materi apa yang akan kita bahas ke depannya? Ya, silakan. Menurut saya materi yang akan dibahas itu mengenai dampak dari bermain game atau bermain ponsel. Oke, good. Dampak dari bermain video game. Oke, siapa namanya? Devina. Oke, saya nanti saya namanya ya. Oke, ada lagi menurut kalian kita akan membahas apa hari ini? Ya, silakan. Menurut saya tentang kecanduan bermain video game. Kecanduan bermain video game, very good. Ada apa? Ada lagi? Oke, silakan. Cara melepas kecanduan bermain game. Cara melepas kecanduan bermain game. Oke ya. Jadi yang teman-teman sebutkan itu benar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang the effect of video game of teenager. Jadi di sini kita akan membahas dampak dari bermain video game terhadap anak-anak remaja. Oke. Next. So are you ready guys? Ready. Oke. Di sini ada yang ingin baca untuk paragraf pertama. Siapa yang ingin baca? Oke, silakan. Video games have become an integral part of modern teenagers' lifestyle. Many adolescents engage with gaming on a daily basis, whether through smartphones, computers, or gaming consoles. Advocates argue that video games can enhance players' concentration, strategic thinking, and collaborative abilities. For instance, strategy-based and puzzle games require players to analyze situations, make quick decisions, and develop critical problem-solving skills. Nevertheless, excessive gaming can also lead to several adverse consequences. Spending too many hours playing may result in addiction, sleep deprivation, and disease in physical way. Moreover, exposure to violent content in certain games might increase aggressive behavior or reduce attention toward academic responsibilities. Therefore, it is essential for teenagers to maintain a healthy balance between virtual entertainment and real-life activities to ensure that gaming remains a positive
and control from of recreation. Oke, very good. Siapa namanya? Azhar. Azhara. Oke, very good. Azhara yang bisa dimas. Oke teman-teman, tadi sebelum kita membahas membaca ini ya, tadi kan kalian dari gambar ini sudah bisa menebak ya atau memprediksi tentang ini tuh nanti kita kedepannya bakal bahas apa sih? Nah, itu tuh merupakan teknik ya, teknik pembelajaran yang namanya reciprocal teman-teman. Jadi yang kalian barusan lakukan tadi itu merupakan salah satu dari metode reciprocal tersebut, yaitu pretending. Jadi kalian di sini akan menguji comprehension kalian untuk kedepannya ini kita akan ngebahas apa sih? Kita akan mempretend, kita akan memprediksi kedepannya ini kita akan melakukan hal apa. Nah, tadi sudah dibacakan juga oleh Azhara ya tentang the impact of the video games of the teenager. Jadi di sini dijelaskan ternyata video game itu kalau dimainkan terhadap remaja itu sebenarnya punya dampak positifnya juga. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kalau kita kecanduan bermain video game tentu ada dampak negatifnya juga. Okay? Jadi di sini ngejelasin bagaimana caranya kita seharusnya bertanggung jawab kepada anak-anak remaja yang kecanduan bermain video game. Oke, dari kita masih ada masih banyak ya. Oke, dari penjelasan tersebut ya, di sini saya pengen kalian semua bikin pertanyaan ya dari yang sudah dijelaskan di sini. Saya pengen kalian bikin pertanyaan ya. Saya beri waktu kalian 5 menit untuk membuat pertanyaan kira-kira yang berhubungan sama di sini itu apa sih? Silakan dari pukul 12.23 sampai 12.28 silakan kalian bisa membuat pertanyaan.
don't? Oke. Jadi di sini coba saya pengen tahu siapa yang ingin mulai duluan untuk menjabarkan pertanyaannya, silakan. Ya. Oke, very good. Dampak positifnya apa aja sih kalau kita bermain video game itu? Dampak positifnya very good. Namanya siapa? Janatul. Oke. Oke, next question. Oke, silakan. Saya Zoya, saya mau tanya, kan tadi Jana tuh tanya dampak negatif. Nah, kalau dampak positif dari bermain handphone atau bermain game kalau itu apa ya? Oke, very good. Very good question. Ya, Zoya namanya. Ya, Oke, very good. Oke, mungkin kelas 1 ya, kelas 1. Nama saya Warnya Kak. Apa yang harus dilakukan remaja agar dapat bermain secara bertanggung jawab? Oke, aku dapat tanggung jawab. Oke, very good. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya, teman-teman. Oke, jadi di sini udah ada 3 pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, tadi kan udah ada yang nanya apa aja dampak positif dari bermain video game, dampak negatifnya, terus gimana caranya itu, apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan agar remaja itu bisa bertanggung jawab saat bermain game kan. Nah, coba di sini saya pengen coba aja kira-kira ada yang tahu nggak dari pertanyaan pertama apa dampak positif dari video game? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Ya, ya silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Franz. Pertanyaan pertama tadi apa saja dampak positif dari video game? Kalau dari saya sendiri, video game dapat meningkatkan konsentrasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kerja sama tim. Beberapa game strategi atau game teka-teki juga melatih otak untuk berpikir kritis. Oke, beri tepuk tangan ke Pak Francis. Oke, good opinion yang betul yang dikatakan Frans, dampak positif game itu emang ada dampak positifnya Pak bermain video game? Tentu aja teman-teman yang dibilang Frans tadi itu benar banget. Terkadang saat otak kita butuh relax atau yang butuh hiburan, terkadang video game itu merupakan salah satu cara agar kita otak itu bisa menenangkan diri. Termasuk zaman sekarang juga ada kan ya beberapa video game itu yang menggunakan puzzle. Nah, video game yang menggunakan puzzle itu dia itu melatih critical thinking kalian, memecahkan problem solving kalian gitu. Itu salah satu dampak positifnya bermain video game. Nah, tadi Frank juga nyebut teamwork juga ada. Nah, betul juga bermain video game bisa meningkatkan kerjasama kalian. Contohnya adalah ketika kalian bermain seperti game Triple Ace atau game-game Battle Royale ataupun game-game yang benar-benar kompetitif, apalagi yang membutuhkan strategi tim, itu di situ kalian bisa benar-benar melakukan kerjasama tim di dalam game tersebut. Oke, very good friends. Oke, next question. Tadi udah pertanyaan pertama, dampak positif dari video game. Sekarang dampak negatifnya apa sih kalau bermain video game? Ada yang pendapat? Oke, silakan. Jadi dampak perkenalkan nama saya Sabrina, saya mau menjawab apa itu dampak negatifnya. Itu bisa menyebabkan kecanduan, terus kurang tidur dan kurang bergerak. Beberapa game yang menukar juga bisa membuat remaja lebih agresif atau kehilangan belajarnya Pak. Oke, very good. Tepuk tangan dulu dong buat Sabrina. Oke, good point yang dikatakan Sabrina itu. Jadi memang ada beberapa saat kita kecanduan bermain video game itu untuk anak-anak remaja yang istilahnya umurnya masih terbatas, teman-teman masih kecil ya. Itu terkadang mereka itu kalau kecanduan, kadang kalau belum tahu waktu kurang tidur, betul? betul. Oke, mereka lupa waktu, mereka sampai bahkan nggak kurang tidur aja, mereka lupa makan, lupa melakukan aktivitas, lupa ibadah, bahkan ya sampai lupa ibadah juga bisa teman-teman. Nah, yang disebut Sabrina tadi juga sampai bisa mengurangi kurang gerak juga, betul sekali. Kadang kalau remaja itu sudah kecanduan game favorit dia itu malas melakukan aktivitas yang dia inginkan. Ya, dia benar-benar cuma fokus terpaku ke layar, tangannya terpaku di keyboard atau ya. Oke, ya, mohon maaf. Oke, sudah terpaku sama layar itu mereka benar-benar akan malas. Apalagi tadi yang disebut
ada efek sampingnya. Apalagi gamenya itu penuh dengan kekerasan, hal-hal yang berbau negatif, itu benar-benar bisa terpengaruh ke psikologi mereka. Ya, oke, very good buat Sabrina. Oke, last question. Tadi question terakhir itu, oke, apa yang harus dilakukan remaja agar dapat bermain secara bertanggung jawab? Ya, silakan. Oke. Oke. Jadi perkenalkan nama saya M. Fatih Sudarso, kami saya Fatih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Fatih tersebut. Intinya, bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu bermain kita itu dengan cara kita melakukan aktivitas lain seperti belajar, bekerja, terus beribadah dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengurangi waktu bermain kita sehingga itu lebih fokus pada hal-hal lainnya gitu. Jadi kita tidak terlalu dalam video game. Selain itu juga kita juga penting memperhatikan kesehatan kita sendiri karena tadi seperti dijelaskan bahwa bermain game itu dapat menurunkan kualitas kesehatan kita sehingga kita juga harus memperhatikan itu juga selain dari kegiatan yang ada di game. Oke, tadi namanya Fatih ya? Fatih. Oke, very good Fatih. Ya, supaya nggak lupa nanti nilai plusnya. Oke. Pak Dewa, Ya. itu toilet boleh nggak? Ya, silakan. Oke, gimana cara kita pertama kita sebagai orang yang bermain video game itu dapat bertanggung jawab atau menyeimbangkan waktu kita? Ya, betul tadi kata Fatih ya. Sebaiknya kita memang harus membatasi waktu kita dalam bermain video game. Tolong kalian bermain video game itu bisa dijadwalkan saja. Kapan saat waktu kalian luang, kapan saatnya waktu untuk bekerja, kapan waktunya untuk melakukan aktivitas lain, itu yang harus diseimbangkan. Karena kalau misalkan waktunya tidak seimbang, kalian hanya bermain video game terus, itu maka waktu aktivitas kalian akan terbuang-buang saja. Ya, dan mungkin satu lagi ya, tadi saya banget. Satu lagi, terutama jika kalian nanti sudah berkeluarga, apalagi ya, dan mempunyai anak, sebaiknya untuk menyeimbangkan waktu anak kalian bermain video game itu perlu melakukan pengawasan, ya. Jadi kalian bisa tegas untuk melakukan pembatasan dalam waktu bermain video game, ya, agar anak itu tidak terlalu seringan bermain video game. Oke, very good. Nah, tadi kan saya suruh dari impact of video game manager ini ya untuk membuatkan pertanyaan. Kenapa sih Pak kita malah yang nanya gitu, Pak? Kenapa nggak Bapak yang ngasih pertanyaan kita yang jawab? Kita yang nanya kita yang jawab juga. Kenapa sih Pak? Nah, itu tadi termasuk salah satu metode reciprocal juga, yang dimana kalian itu harus membuat pertanyaan. Kenapa Pak harus membuat pertanyaan? Karena dengan kalian membuat pertanyaan, di situ kalian sedang melakukan critical thinking. Di sini kalian telah berlatih bagaimana caranya kalian berpikir itu dengan kritis, ya, untuk mencari main ada yang ada di pernyataan tersebut. Oke, very good guys. Oke, ini mungkin next ya. Nah, ini saya buat pernyataan ini sebenarnya levelnya udah C2 ya. Saya tahu maksudnya ya bukannya gimana, saya tahu mungkin kalian belum nyampe kali ya untuk English level C2 di sini. Jadi di sini saya bikin kalimat ini sengaja sulit ya, sengaja sulit kalimat kata-katanya. Jadi di sini saya pengen, ini kan ada 6 kelompok sudah saya bagi ya. Betul? Oke, saya di sini masing-masing kelompok cari satu kata yang menurut kalian itu susah, kosakata yang belum kalian paham. Jadi satu kelompok cukup satu kata aja yang menurut kalian susah. Ini dari waktu berapa? 12.38. Saya kasih 2 menit aja udah cukup ya. 12.38 sampai 12.40. Silakan cari kata yang menurut kalian sulit.
Gadis. Oke, silakan kelompok. Oh iya, saya belum tahu nih kelompok satu yang mana. Kelompok satu, yang mana kelompok satu? Kelompok satu, oke. Kelompok dua, kelompok tiga, oke. Kelompok empat, lima, enam. Oke, dari kelompok satu dulu. Oke, dari kelompok satu dapat kata apa yang menurut kalian susah? Dari kelompok kami kata adolescent, Pak. Adolescence. Adolescence. Oke. Kata adolescence. Oh, yang itu ya? Adolescence. Oke, adolescence. Kalian tahu nggak arti adolescence apa? Enggak. Oke. Oke, jadi adolescence itu teman-teman itu tuh kata istilah untuk remaja atau anak-anak yang masih dalam tahap pubertas ya. Jadi adolescence itu masih istilahnya anak-anak yang masih umur minor seperti itu. Ya. Oke. Oke, very good. Terima kasih. Jadi dapat kosakata baru ya, adolescence ya. Oke. Oke, kelompok dua, mana kelompok dua? Oke, dapat kata apa? Engage. Oh, samping adolescence. Oke. Ada yang tahu engage itu apa? Ada yang tahu? Engage itu kalau simpelnya itu terlibat ya. Engage itu terlibat atau ikut serta dalam hal sesuatu. Contohnya apa ya? Many students engage in the professor demo. Yang banyak siswa yang terlibat dalam melakukan aksi demo, protes demo seperti itu. Oke, thank you untuk kelompok 2. Next kelompok 3. Ini Pak, saya nunggu kata weather. Weather. Boleh tolong dijelaskan nggak Pak itu artinya apa? Oke, weather. Ini kenapa HDMI? Weather. Oh yang ini, weather true. Yes sir. Oke, weather true. Oke, weather true sebenarnya ini kata input. Jadi weather itu kata penyambungnya. Jadi weather itu kata seperti kayak melihat apakah gitu. Apakah kayak ini tuh menunjukkan hal sesuatu ya. Whether through smartphone, komputer, or game console. Apakah ini melalui smartphone, komputer, or game console? Jadi intinya whether itu istilahnya apakah ini dalam menunjukkan hal sesuatu seperti itu. Oke, very good. Kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4? Saya. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau kami menemukan sebuah kata sulit yaitu kata advocate. Ada di baris keempat. Advocate baris keempat. Ya. Advocate. Oke, very good. Advocate, ada yang tahu arti advocate apa? Bukan advocate itu bukan advokat ya, bukan. Oke, jadi kalau advocate itu orang yang terlibat, ya, orang yang menjadi pelakunya, orang yang terlibat, orang yang menjadi pelaku, atau bahkan orang yang mempromosikan hal tersebut gitu. Pokoknya orang-orang yang menjadi orang utama di dalam hal sesuatu. Oke, very good. Kelompok 4. Next, kelompok 5 dapat kata apa? Yang susah? Ini Pak, yang instance. For instance ini. Ya. Oke, for instance itu contoh, kasus, misalnya, sepertinya, seperti ini. Ya sama aja. For instance itu merupakan kata apa namanya sinonim. Non dari kata kayak for example, for instance, for example, for tidak silakan. Pokoknya instance itu contoh. Sebagai contoh Pak. Sebagai contoh, sebagai contoh, ya. Jadi selain kalian bisa menggunakan kata for example, kalian bisa menggunakan for instance. Ini udah C2 soalnya. Oke, next. Kelompok 6 ya, kelompok lain dapat kata apa? Develop. Oke, kalau kalian sering main video game pasti sering dengar kata develop atau developer ya. Oke, develop itu mengembangkan, membuat, mengkaji, mengembangkan, ya. Contohnya seperti kata development, orang pengembang. Jadi development itu adalah kata untuk mengembangkan. Oke, very good. Thank you semua kelompok. Nah, kenapa kalian saya suruh untuk menjadi
mencari kata-kata sulit dan kenapa saya sengaja kasih kata level C2 gitu ya untuk ini. Jadi di salah satu teknik reciprocal juga itu ada yang namanya clarify ya. Clarify itu di mana kalian di sini akan mencari tahu di mana batas kemampuan kalian untuk mencari tahu yang kalian belum tahu. Dan nanti fungsinya ketika sudah kalian sudah dicari tahu itu akan menambah vocab kalian atau bahkan pemahaman kalian terhadap sesuatu ya. Jadi itu salah satu teknik dari reciprocal juga. Oke, saya nggak terlalu banyak untuk materi kali ini tentang ikut video juga. Jadi mungkin dari sini teman-teman ada yang bisa menyimpulkan nggak untuk materi ini kita tuh membahas apa sih sebenarnya tentang video game ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat untuk kesimpulannya? Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran hari ini adalah bahwa video game itu menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja dan bisa memberikan manfaat seperti meningkatkan fokus, berpikir kritis, dan kemampuan bekerja sama. Nah, namun selain itu terlalu banyak bermain game juga bisa berdampak negatif, termasuk kecanduan, kurang tidur, kurang aktivitas fisik, dan perilaku agresif. Oleh karena itu, remaja harus menjaga keseimbangan antara bermain game dan aktivitas nyata agar bermain game tetap bermanfaat dan tidak memberatkan. Jadi seperti itu. Ya, ini dari kata namanya siapa? Beri tepuk tangan dulu dong. Oke ya, jadi betul yang dikatakan Feli. Jadi untuk dampak dari video game ini tentu aja kalian intinya boleh aja bermain video game, silakan. Apalagi untuk mencari hiburan, untuk mencari ketenangan, apalagi yang suka bermain game itu nggak apa-apa, dengan catatan kalian itu nggak boleh sampai kebablasan istilahnya ya. Apalagi kebanyakan memang zaman sekarang banyak anak-anak yang bermain game itu suka toxic kan, berkata kasar, kalau misalnya suka rage quit dan sebagainya. Jadi video game itu memang punya dampak positif dan negatif teman-teman. Jadi teman-teman semua ini sudah mahasiswa seharusnya sudah mengerti dampak dari video game ini. Berbijaklah dalam menggunakan media digital ya teman-teman. Oke, thank you very much. Waktu kita untuk mata kuliah ini sudah habis. Terima kasih di hari pertama saya mengajar di kelas 3T ya. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Saya nanti untuk PJ nanti jangan lupa absen saja yang sakit ataupun yang izin ya, karena saat ini saya belum memegang RKS-nya untuk sampai sekarang. Jadi nanti dilewat aja nggak apa-apa untuk yang sakit yang izin. Jadi